Diamuna kamanami nanami haanggi na pinaribot narak patupa permingguan di Jabut Tabe. On mahami sian huriatta HKBP Sidurame pasahaton horas salam sehat di masa pandemik na sedang ta lewati. Alani saya manotong mahita marsob batu debata di ngulutta na mangadopi pergumulanon. Tamulai ma parminggot tabi. Amen. Mauliate ma di tuhata ala di bagasan hahipasod dohita tu sahat tu minggu sadarion. Tapuji ma tuhata ibadah minggu keluarga HKBP Sidorame minggu pasiaho dung Trinitatis sada Agustus 2020 sada. Marede mahita sa buku de nomor 520 sada ayat sada 1 ayat 3. hite-hite goarni de bata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi parbadia,
na tumo palangit do tanoon. Amen. Parangengon hamuma hatani Tuhani, marguru tu sadok lomo ni rohana, mar parbuehon parbue, mar hite-hite saluhut ulaon nadenggan. Oloi hamuma Jehovah, mar hite-hite las ni roha, robe mahamu tu jolona, mar hite-hite olop-olop. Haleluya. Martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami para siroha na sumurung. Say togihon mahami tu anakmu, asa ibana na punahami. Lehon madihami haporsiaw na sitong, asa holan ho sambing haposan nami. Unang loas huriam marhaposan tuaka na dihasyanganon. Ay holan hodo haposan dohot haporusan. Saya siroham, patuduhon tuhami dalan hatuaon. Asa jupang hami asini roham na godangi. Alani Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Maredehita sa Kidung Jemaat nomor 3 ayat 1 dohot ayat 4. Tajaloma hatani tuhata, sikat nipatik di minggutna sadarion, ima natar surat di buku konvensi HKBP bidupitu bagian D dohot E. D. Sada dohuria di portibion, ima pamatang ni Kristus. Alani i, holan di bagasan Kristus do marojaon hasadaoni. Aidang songon hasadaon portibi nasomal nanidok nadisi. Alai hasadaon portibiondo, niojar ni hasadaon partodioni, patarma hasadaoni di bagasan ngolu haporseaon, padidion, pakirimon, rohana marsiatusan, marsiurupan, masih haposan, masih haholongan, rodi sude aka ulaon oi kumenis. Marhite podaon, taalo, jala tatulak do poda taringot tu hasadaon, naso marojahan tu Yesus Kristus. Tadani huria nasitong. Ia tadani huria nasitong ima a molopolin barita nauli di jamitahon jala di podahon. B. Molo sitong di ulaon sakramen na duay. C. Molo sitong di ulaon ruhut permahanion dohot pamisangon. Marhiti podaon. Taod dolhodo na dipapatar dibata dirina huhut na patupahon perndenganan di bagasan Yesus Kristus
marhite barita nauli dohot sakramen na duai ido sahatna rap mangidogogo mahita tutuhata laho mangulahon hatanay. Ale Tuhan debata sepat bukui mahami mangulahon na obat tuhatami. Amin. Maredehita sa Kidung Jemaat nomor 33 ayat 1 dohot ayat 2. Tatopotima dosata tuadopan ni debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di Banua Gijang. Hodo na patupaon hasesan ni dosa ni hami halak na dangolon. Marhite-hite anak haholongan ni roham. Saya asi maroham di hami akan na mangarsakon dosa nami. Saya sahapi matu bagasan rohanami hasesan ni dosa nami i. Lehon matuhami todim na badiai. Asa unang ganggu rohanami di asi ni roham. Alai asahot rohanami marhapor seaon. Laho manggotapon nasa dosa dohot roha portidion. Asa hupasahat hami diri nami tuho. Gabe pelean na mangulu. Jalan na badia. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringo tu hasesan ni dosata. Songonon hata ni Tuhan Yesus. Roma hamu tuau, hamu akan aloja jalan nasorat, hupasonang pehamu. Buat hamu maau gaku tu hamu, guruhon hamu masianau, ay nalabo doau, jalan naseret maroha. Asa dapotan hasonangan tondimuna, ay labo doau gaku, jalan neang do dohot na hupaporsaton, hasangapon ma di debata na di Gijang. Amin. Maredehita sa buku de nomor 650 ayat 1 dohot ayat 4.
tajahama epistel di mingguta sadarion, ima natar surat di 2 Musa bidu 10 mamuka mae ayat 10 sada satu ayat 10 lalu. Songonon mahana. Dungi ninna Jahoba matu si Musa songonon. Nunga hubege parumutunguton ni hala Israel, dok matu nasida songonon, marhira bodari panganomuna majuhud, jala manugut nai butongan hamu mangan sagu-sagu, asatung diboto hamu, abudo Jahoba di batamunai. Jadi dung bodari Roma marhulalan akalote tung ditutup do parsaroani jala manogotna marpeahan nabur humaliang parsaroani. Jadi dung manai nabur na marpeahani ida ma adong ma rara di sisi ni halongangani songon batu ni botik na tata me-me-na dohot hibulna. Jadi dung di ida hala Israel akadidok bema tudonganna manhu ahadoi aidang diboto nasida manang ahai alainin nasi Musa matu nasida ima sagu-sagu nanilihon ni Jahoba Tuhamu bahen si panganon. Boti mahata na tinonahon ni Jahoba papunguhamu siani gan umat guru tutuk na panganon na sasolup sasahalak marguru tu bilangan ni naturomuna ganuk membuat marguru tu isi udung-udung nabe. Jadi dibahin hala Israel masongoni adong na papungu godang adong na papungu otik. Alai dung disulupi gabedang adong lobian na papungu godang jaladang hurangan na papungu otik ganuk marguru tu na tarpangasca di papungu nasida. Ido sahatna martua doaka na tumangihon hatani debata jala na upeotsa. Amin. Maredehita sabukwe de nomor 650 sada ayat sada dohot ayat 2.
hatidakon maha porsiautai songo nahina tidakon ni dongata saha porsiaon disadok portibion rap mahita madok Au porsea di bata Jahoba ido ama pardugo na sudosan natu mapalangi do tano. Au porsea di Yesus Kristus anak di bata Jahoba na sasadai imana tinubuhon ni si Maria nagabe-gabean siya tondi porbadia andorang sohabuan ido tuhatan natu mau na bernit di panghuman ni Silatus namate terpajal lulibana di hau pinorsilang natua tubano toru di tanano namula mangulu di hari patuluhon namanai susuro lau hundul tu siamun di debata Jahoba amanai parguguna satu dosani di sima ibana pai mamula sobut tanahon mangungumi halak na mangulu do namate au porsea di tondi parbadia jala adong sadang huria na badia huria hatopan yang Kristen akan na badia doho dihasisani dosa doho dihatai na mando mulak mangulu sobut daging ni halak nang mate doho dihanguluan na sorasuda amin tabigima titing ni huriata Salomma dihita salhuna huria di tuhata tabigima titing namasa dohot si pamasaon di minggu tasadarion minggu tanggal 1 Agustus 2020 sada na parjolo goar ni minggu tasadarion ima minggu pasiahon dung trinitatis topik minggu mangaradoti hasadaon ni todi memelihara kesatuan roh na mangihut parmingguon di gereja minggu sadarion tanggal 1 Agustus 2020 sada parmingguon di bagas tabe tapatu pamai hobartu terti acara naong pinarade ni huriat tahakabipe sidurame na paduahon tu parmingguon di minggu tanggal 8 Agustus 2020 sada tatangiak koma anggiat lam sumurut hagugoon ni kopik saprusia boy manang soboy hita patupa parmingguon hatoppe di paboa manang di pabotohon parhalado ni huriata di ganup sektor tabi jala molo boy do hita mar minggu tanggal 8 Agustus 2020 sada akka omma na patupa parmingguon sesuai dohot jadwal na parjolo pukulonom 1:30 ima parmingguon umum na paduahon pukul 8 pukul 30 wib sektor Godung Dorowati Kapung Kristen Selaras Perjuangan pukul 10 pukul 12 wib sektor Deli Sekra Desa Durian Purbosari Kondosari Lorong Gereja Pasar Sada Toruan Pasar Sada Habis Sarang pukul 15 wib sektor Rakyat Pelita Opat Gaharu Pasar Sada Julu 2 Sido dari Serdang pukul 10:07 sektor Pasar 2 Tolu Sampali Lorong Toba Gang Sado Pimpinan Asrama TNI Angkatan Darat Pasar Sada Julu Sada namangihut napatupa lelang di huria manang di mingguta sadarion tanggal 1 Agustus 2020 sada naparadehon imas lelang nasian sektor Gang Sado Pimpinan jala minggu tanggal 8 Agustus 2020 sada naparadehon bahan lelang ima sektor Lorong Toba Lasma Rohata Patupahoni na mangihut lelang manang pilih bulanan manang iurang domu naung sahat hita tu parsitongan ni tahun 2020 sada husung guli hamima hita sude
parhalado dohot ruas di huriat tahaka bipe sidurame asa taingo bema laho mangangsur manang mangalunasi pelean bulanat tabe asa boy patukon tu anggaran manang sidabu-dabuan ni huriatta songoni manang pelean par mingguon na pinatupa di ganup bagas tabe tapasahat ma peleani tu ganup situa sektor tabe asa dipamasuk tu minggu tanggal 8 Agustus 2021 lasma rohata patu pahoni titing namodi nah di hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 nunga jumolo marujungolu ruas ni huriatta ima martua uli boru gultom opu Ebenezer boru tutup umur 81 tahun tubuh di tanggal 14 Mei 1940 amatai situa M si majuntak nahinan sian huta jalan Bayangkara nomor 402 sektor pasar 2 Tolu Sampali titing ruas napida mamuka minggu sadarion pida huriama keluarga Paul Johan Pangaribuan inatai Fiona Bintang Boru Hasugian sian jalan Pelita Sada nomor 75 sektor Selaras pida huria tu HKBP Lubuk Baja Resort Batam napaduahon mamuka minggu sadarion pida huriama keluarga Rudi Haryanto Tambunan inatai teti Elina Boru Sirait Rapdohot Yanakon Nasida Marcel Maruli 2 Tambunan sian huta jalan perjuangan nomor 507B sektor Kapung Kristen Pidahuria tu HKBP Jalan Semalingkar B Resort Kuala Bekala Soso Naparjulu satotong mahita martangiang tutuhatta asa adi padau sian hita doho sian isi ni portibion sahit virus corona paaduahon molo adong ruas manang parhalado ni huriat tanahona kopik corona hatop mata pabua tu situa sektor tabe asa totong pardinoto parhalado laho manangyak kosa jaladung adong hasil swab negatif dipasahat ma hasil tu tim gugus ni huriata dungipe asa boy na sida memasuki komplek gerejaon na parpudi molo tungadong nahurang dititing na maragam doho dititing parhepengon domu tu panuratan ni goar gelar sektor dohot godang ni natapasahat tapapotohom ma tu kantor ni huriata songonima titing na masa doho si pamasaon di mingguta sadarion mole ate ma dihita mole ate ma dituhatta salum Marede mahita sabuku PBSR nomor 222 ayat sada dohot udutna laos disoma tapapungu peliata sada A dohot sada B.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah memelihara hati dan pikiran saudara-saudara dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Salam, Bapak Ibu Saudara terkasih, jemaat Tuhan yang sedang mengikuti ibadah di rumah masing-masing. Firman Tuhan akan menyapa kita pada minggu hari ini, Minggu tanggal 1 Agustus 2021, dari kitab Efesus pasal yang keempat ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, jemaat Tuhan di dalam Yesus Kristus. Sampai hari ini oleh anjuran pemerintah karena PPKM di beberapa kota, termasuk kita yang ada di kota Medan ini, dianjurkan supaya setiap kita beribadah di rumah kita masing-masing. Hari ini kita terpanggil untuk hidup memelihara kesatuan roh. Sebagai orang percaya, kita harus mengagumi betapa hebatnya komunitas orang-orang Kristen, baik sebagai jemaat atau dalam bahasa Batak, Huria Marsadasada, apalagi di seluruh dunia ini. Dalam ayat ini kita melihat Paulus sangat mengagumi jemaat Efesus yang hidup dan mau dalam memelihara kesatuan itu. Paulus memuji kasih karunia Allah yang telah menciptakan gereja sebagai paguyuban kesatuan dari semua orang, dari semua suku, ras, dan budaya. Padahal kita tahu oleh dosa semuanya sudah menjadi terpecah belah, saling bermusuhan, tercerai-berai. Karena itu yang menjadi pertanyaan, bagaimanakah segala yang sudah terpecah itu dapat disatukan? Paulus mengatakan, perpecahan dapat dipersatukan kembali hanya jika segala sesuatu dipersatukan di dalam Yesus Kristus. Karena Kristus adalah kepenuhan segala sesuatu. Itulah gereja yang disebut dengan kesatuan yang universal, tempat bersatunya segala sesuatu dan segala bangsa yang telah dipanggil keluar dari kegelapan menuju persekutuan terang di dalam Yesus Kristus, di mana tidak ada lagi orang asing atau yang disebut dengan pendatang,
tetapi semua orang adalah hidup menjadi sesama kawan sewarga, sesama anggota keluarga di dalam kasih Kristus. Bapak Ibu Saudara terkasih, Paulus mengatakan bahwa gereja adalah tubuh Kristus, atau dengan kata lain bahwa gereja adalah sebagai bangunan Kristus. Walau di dalamnya ada banyak orang yang berlatar belakang yang berbeda-beda, tetapi tetap satu. Itu sebabnya setiap orang yang hidup dalam persekutuan gereja harus mampu membuang segala tembok-tembok pemisah. Dan itulah tema minggu kita hari ini, yaitu memelihara kesatuan roh. Sebagai anggota tubuh Kristus, kita harus menjadi alatnya untuk membangun kesatuan itu. Bukan hanya di antara kita, tapi juga dengan segala makhluk dan segala ciptaan. Karena tugas gereja dan tujuan gereja ada di dunia ini adalah untuk mewartakan dan mengadakan perdamaian dunia secara menyeluruh. Bapak Ibu Saudara terkasih, berbicara tentang persatuan memang gampang susah. Di satu pihak, semua orang menginginkan kesatuan dan persatuan. Namun di pihak lain, sepanjang sejarah kita melihat bahwa manusia cenderung berkelahi. Malah dikatakan lebih setengah dari umur dunia ini digunakan untuk berperang, bermusuhan, dan tidak ada kesatuan. Tetapi pada dasarnya seluruh umat manusia menginginkan kesatuan dan persatuan. Alkitab sangat menekankan itu. Dalam Injil Yohanes pasal 17 ayat 21 kita menemukan Yesus mengatakan bahwa bersatu tidaknya orang-orang percaya sangat menentukan bagi percaya tidaknya dunia kepada Kristus atau berhasil tidaknya misi pekabaran Injil di dunia ini. Gambaran tubuh Kristus sangat indah dan pas untuk membangun kesatuan. Itu menunjukkan bahwa kesatuan kita bukanlah hanya sekedar kesatuan organisatoris yang di dalamnya ada struktural gereja, rapat atau sinode, tapi yang terutama adalah kesatuan hati, kesatuan di dalam kasih Kristus, yaitu kasih kepada Kristus dan kasih terhadap sesama. Kita semua terpanggil untuk membangun dan memelihara kesatuan itu. Dalam ayat 3-6 Paulus menggambarkan bahwa gereja sebagai tubuh Kristus untuk menerima dan memelihara kesatuan itu dasarnya adalah ada 7. Pertama dikatakan satu tubuh, di mana Kristus adalah kepala dan gereja adalah tubuhnya. Artinya Kristuslah yang memimpin, mengorganisir, serta tubuh bersatu untuk melakukan apa yang dikehendaki kepala. Kedua, satu roh. Kesatuan yang dimungkinkan oleh karya Roh Kudus. Roh itulah yang mendirikan dan mempersatukan gereja, mulai dari turunnya Roh Kudus sampai pada akhir zaman.
Karena itu tidak mungkin ada gereja tanpa pekerjaan Roh Kudus. Ketiga, satu iman, yaitu iman kepada Yesus Kristus, Sang Juru Selamat dunia. Iman itulah yang membuat Allah mengangkat kita menjadi anak-anaknya. Keempat, satu pengharapan. Pengharapan menunjukkan bahwa kita mengarah kepada satu tujuan, yaitu hidup yang kekal. Hidup di dalam Kristus. Hidup untuk memelihara dan menegakkan kesatuan di dalam Kristus. Pengharapan akan hidup kekal itu akan mempersekutuan kita sebagai hasil dari buah iman yang kita miliki. Kelima, satu Tuhan, yaitu Kristus, yang disebut dengan Kurios. Tuhan adalah Raja. Dialah Raja kita, dan kita adalah hamba serta miliknya. Dan keenam, satu baptisan. Baptisan itu membuat kita menjadi warga negara kerajaan Allah. Baptisan yang kita terima adalah sama, yaitu di dalam Yesus Kristus. Itu artinya kita telah sama-sama turut dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Dan ketujuh, satu Allah. Kita dipersatukan di dalam satu Allah yang Esa, yang kita kenal di dalam Yesus Kristus. Dia Allah Bapa yang oleh kasih-Nya mengangkat kita menjadi anak-anak-Nya, umat tebusannya. Bapak Ibu Saudara terkasih, gambaran gereja sebagai tubuh dan bangunan Kristus menggambarkan betapa indahnya perbedaan itu. Itu adalah anugerah Allah sejak dunia diciptakan. Perbedaan membuat kita saling membutuhkan sehingga saling memberi dan menerima. Gambaran tersebut juga menekankan bahwa walau berbeda, kita tetap sama dalam derajat di hadapan Tuhan. Karena kita diciptakan oleh Allah yang sama, serupa dan segambar dengannya. Allah tidak membedakan orang. Sehingga kesetaraan gender, penghapusan diskriminasi dalam segala hal harus diperjuangkan. Sebagaimana dalam sejarah perjuangan Martin Luther King dan Nelson Mandela, supaya ada kesetaraan antara kulit putih dan kulit hitam, bahkan menghapus sistem perbudakan. Bapak Ibu Saudara terkasih, ada hal yang lain yang kita lihat dari khotbah hari ini. Paulus dalam ayat 1 mengatakan, sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Artinya ketika kita memasuki komunitas Kristen, memasuki sesuatu komunitas yang baru, itu artinya kita mau bersedia dan hidup sesuai dengan aturan yang ada di dalamnya. Sama seperti orang Batak mengatakan, si dapat soluk do naro. Demikian halnya di tengah-tengah gereja. Bahwa walau di dalam gereja itu ada berbagai bentuk, latar belakang yang berbeda-beda, namun setelah kita memasuki di dalamnya, maka hiduplah sesuai dengan panggilan kita sebagai jemaat Kristus, dan wajib hidup berpadanan dengan panggilan itu.
sekaligus bersedia hidup menjadi dan memelihara kesatuan roh di tengah-tengah perjalanan gereja Tuhan. Hidup yang bagaimanakah yang Paulus katakan? Dari ayat 2 sampai ayat 3 dalam khotbah ini ada 5 yang mau disuarakan kepada kita. Yang pertama adalah kita terpanggil untuk hidup dalam kerendahan hati. Dalam bahasa Yunani, hidup dalam kerendahan hati disebut dengan tapeino prosune, yang berarti hidup dalam kerendahan hati, kesederhanaan, dan kesopanan. Teladan kita adalah Yesus Kristus. Kalau kita baca dalam Filipi 2 ayat 5 sampai 11 yang disebut dengan nyanyian Kristus. Dari kemuliaannya, dari kekayaannya, dia turun ke dunia ini, hidup bersama dengan kita, mengambil rupa dari Allah itu, dari kemuliaan itu, untuk masuk hidup dalam perhambaan, hidup serupa dengan kita manusia. Ada filsuf mengatakan bahwa kerendahan hati inilah bahagian yang paling berharga dari satu sifat. Dranat Tagore mengatakan, ketika kita mau bertemu dengan Allah, kita mau hidup dengan rendah hati. Artinya, jika saudara mau bertemu dengan Allah, hiduplah dengan rendah hati. Bila semua orang memiliki sifat rendah hati, maka persekutuan pasti kokoh. Tetapi sebaliknya, tinggi hati, kesombongan, menganggap diri lebih hebat, itu akan menghancurkan persaudaraan. Orang yang sibuk memperhatikan kehebatan dan jasanya sendiri tanpa mempedulikan kebaikan orang lain, biasanya akan terjebak dalam keegoisan dan kesombongan. Itu yang menghancurkan persekutuan. Seorang bijak mengingatkan, hati-hatilah dengan segala kelebihanmu, karena hal itu sering menyebabkan kita tergelincir kepada kesombongan yang menghancurkan persaudaraan. Ternyata Bapak Ibu Saudara terkasih, kerendahan hati memberikan kita banyak keuntungan. Kita bisa bandingkan mengapa air laut lebih banyak dari air sungai. Bahkan ayat-ayat Alkitab mengatakan seperti itu. Seperti dalam Mazmur 37 ayat 11, Mazmur 22 ayat 27, 1 Petrus 5 ayat 5. Terutama ketika Paulus menyampaikan suratnya ke Filipi dalam pasal 2 ayat 9 sampai 11. Hidup dalam kerendahan hati adalah menerima banyak berkat. Yang kedua, kita terpanggil untuk hidup dalam kelemah lembutan. Karena Kristus juga adalah lemah lembut. Yang dimaksud bukan lembutnya suara atau intonasi ketika berbicara. Orang yang lemah lembut atau dalam bahasa Yunani disebut dengan prautetos adalah seorang yang selalu marah pada saat yang tepat dan tidak mau marah pada saat yang tidak tepat. Dia marah bila melihat orang lain menderita dan menanggung kesalahan bukan pada tempatnya, tetapi tidak marah bila dia sendiri harus menderita dari kesalahan itu. Orang yang lemah lembut adalah mereka yang nafsu nuraninya, nafsu nalurinya sudah dikendalikan oleh Kristus. Sehingga dalam setiap kehidupannya dia terkontrol emosionalnya. Bahkan ketika pun dia harus marah, dia marah pada tempatnya dan pada waktunya. Orang Batak mengatakan dalam hal ini, seboru puas, seboru bakara. Sapala puas, soada marah.
Ketiga, kita terpanggil untuk hidup dalam sifat yang sabar, yaitu yang tidak mau menyerah untuk tidak membalas dendam. Walaupun dia memiliki kesempatan, daya, dan dana untuk membalas, tetapi tidak mau menggunakannya. Sebab sabar adalah semangat untuk selalu menolak, untuk tidak membalas dendam. Mampu menerima pelecehan, hinaan, atau luka hati dengan kesabaran, tanpa sakit hati, malah sebaliknya memaafkan dan mengampuni. Inilah salah satu dari sifat Allah yang telah nyata di dalam Yesus Kristus. Dia telah mengampuni dosa-dosa kita. Sama seperti yang orang Batak katakan, parbahul-bahul nabulun, melapangkan dada ini, melapangkan hati ini untuk semua kesalahan-kesalahan yang terjadi. Bila kita sudah menerima kesabaran Tuhan, tentu sepatutnya lah kita bersikap sabar terhadap sesama kita. Dan sabar adalah salah satu unsur yang mengokohkan kesatuan dalam setiap persekutuan kita. Keempat, kita terpanggil untuk hidup dalam damai sejahtera, yaitu hubungan yang benar dengan sesama. Masing-masing kita terpanggil untuk menyangkal diri, supaya jangan berpusat kepada diri kita sendiri, tetapi menggantikannya dengan berpusat kepada Kristus. Sebab berpusat kepada Kristus, setiap individu akan diikat dengan kuat dan rapi tersusun seperti bangunan yang indah dan kokoh. Dan yang terakhir, Bapak Ibu, Paulus mengajak kita untuk hidup dalam perilaku yang diikat di dalam kasih. Berbicara tentang kasih, kita dapat menemukan dalam 1 Korintus 13. Di sana kita menjumpai arti kasih yang sangat luas maknanya dan cakupannya. Teladan yang dapat melakukan kasih itu dengan sempurna adalah ada di dalam Yesus Kristus. Dengan kasih itulah kita mau saling menolong, kita saling peduli dengan orang yang lain, menolong dengan ketulusan tanpa ingin mengharapkan balasan atau pujian. Bapak Ibu Saudara terkasih, marilah kita hidup untuk berpadanan dalam panggilan kita sebagai gereja, sebagai pribadi, sebagai umat Tuhan, kapanpun dan dimanapun kita berada. Apalagi dalam situasi yang sulit sekarang ini. Hampir 1,5 tahun kita hidup dalam ketakutan, kekhawatiran oleh karena virus Corona 19 ini. Di dalamnya kita telah banyak melihat, di satu sisi ada orang yang memakai situasi ini untuk memecah persatuan bangsa. Walau kita percaya lebih banyak orang yang menginginkan kesatuan bangsa kita ini, yang oleh pemerintah dan masyarakat untuk bersatu hati memerangi virus Corona 19 ini dengan taat prokes, selalu pakai masker, cuci tangan, menjaga jarak, menjauhkan diri kita dari kerumunan, sehingga suatu saat kelak bangsa kita akan terbebas dari virus ini. Kita berdoa dan berharap untuk itu. Dengan pertolongan Tuhan, pasti kita bisa. Asal kita mau memulai dari diri kita sendiri, dari keluarga kita, dari persekutuan kita, ke gereja dan masyarakat secara luas, dan mau menyerahkan hidup kita untuk dibentuk oleh Roh Kudus. Hiduplah selalu memelihara kesatuan roh. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu. Amin. Kita berdoa.
Kami berterima kasih Tuhan ketika kami boleh mendengarkan firman-Mu. Kami terpanggil dalam panggilan untuk hidup memelihara kesatuan roh. Semangat persatuan itulah yang harus kami perlukan di tengah berbagai kesulitan yang terjadi saat ini. Supaya satu dengan yang lain saling peduli, saling menolong, terutama menghadapi virus corona 19 ini. Biarlah kami melalui pemerintah bersatu hati dengan masyarakat untuk bergandengan tangan, satu doa, satu pengharapan, satu perjuangan untuk membasmi dan memperjuangkan supaya virus corona ini boleh berlalu dari muka bumi ini. Melalui taat dalam prokes, menjauhi kerumunan, selalu setia untuk memelihara kesehatan masing-masing. Terima kasih Bapa, berkati kami umat-Mu di tengah-tengah pergumulan hidup masing-masing. Barangkali dalam pergumulan ekonomi, keluarga dan anak-anak. Tuhan, Engkau adalah penolong, dan kami memohon Tuhan mampukan kami melewati semua pergumulan ini. Walau kami harus beribadah di rumah kami masing-masing, tapi kami yakin dan percaya kuasa dan kasih-Mu akan selalu memberkati kami. Terima kasih Bapa, biarlah kami hidup di dalam berpadanan kepada panggilan kami sebagai umat yang Engkau tebus. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita naikkan nyanyian syukur kita dari buku ND nomor 754 ayat 1 dan ayat yang kedua, sambil kita menyerahkan persembahan yang kedua. Tatangyakon ma piliata. Ali de bata amanami na di banua gijang. Hodo haroroan ni saluhut si lehon-lehon na dinggan dohot nasa ulibasa na mauli utus. Upasahat tami masia na nilehon mitu hami pelian nami tuho. Say jalo may gabi uap na hutsus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa uparhasyang hami pelianon. Pati buluhon harajaom muditonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay maroha nami marhite-hite todim. Asalam hutad dahami gudang ni silehon-lehon mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Alea manami na di banua gijang, say pinarbadia magoarmu, say Roma harajaonmu, say saut malomo ni roham di banua tongaon, songon na di banua gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, se sama dosa nami, song panesa nami di dosa ni dongan namardosa tuhami. Unang hami togihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Jalo ma pasu-pasu sian Tuhan debata. Di pasu-pasu, jala diramuti Tuhan debata maho. Disodakon Tuhan debata mabohina tuho, jala asi marohana midaho. Didopakon Tuhan debata mabohina tuho, jala dipasaurhon ma damena tutodem. Amin. Shalom, salam sehat untuk kita semua.